Ardiansyah hidup sesukanya tanpa asuhan orang tua. Jika tidak bermain game bersama teman-temannya, ia mengamen di Terminal Pulau Gadung berharap dapat uang sekeping doa. Ardi jarang pulang sebab merasa orang tua tak lagi sayang. Dari latar itu pula, Ardi tumbuh dengan watak keras kepala. Setelah sanggup mencari nafkah, ajakan maupun perintah kakak dan orang tua selalu saja dibantah. Ardi, ternyata kamu di sini. Kakak cari-cari juga. Dulu terakhir itu ketemu dia di Cakung. Terakhir itu ketemu dia di Cakung. Dia senyum-senyum sama saya di mobil. Sedangkan saya udah saya suruh pulang, sana Ardi pulang kata saya kan. Ya soalnya dia nggak pernah main jauh-jauh kan. Aku mau ngamen, aku mau main PS sama mau jajan. Saya lagi itu nggak pulang. Ketemu dia di Cakung. Kata dia, lu mau kemana? Kata dia kan. Mau ke sana, mau ke Bor kata saya kan. Terus itu kata dia ikut, gue mau ikut kata dia kan. Tumben-tumbennya dia minta ikut di situ. Gue mau ikut, kata saya nggak usah, udah di rumah aja sana pulang, main PS, kata saya kan. Oke, kamu janji sama kakak ya, soalnya udah sampai rumah ya. Bener janji ya? Ya. Itu kakak kamu. Ya kok. Kata saya udah sana pulang ya, udah lu jangan ke gadung-gadung, kata saya gitu. Udah sana jangan ke gadung-gadung. Enggak, gue mau ikut lu, gue mau ke Gadung, kata dia. Jangan pala batu, kata saya kan. Karena mama ntar nungguin, kata saya. Enggak, totalnya dia udah duluan naik mobil, saya nggak tahu. Waspada tertipu penampilan Babe Baikuni sebab ternyata sosoknya murni sengkuni. Dalam jagat perwayangan, sifat sosok itu liciknya tak ada tandingan. Kematian Ardiansyah tak lagi jadi misteri. Babe Baikuni melempar pengakuan yang lebih mengerikan lagi. Baikuni membongkar rahasia yang sudah lama dipendamnya bahwa sebelum Ardiansyah ada belasan bocah dibunuh dengan cara serupa. Selama ini tersembunyi rapi hingga diakuinya di hadapan polisi terbuka kotak Pandora. Ibarat panggung kehidupan, Terminal Bus Pulau Gadung menjadi ladang mata pencarian. Sembari berdagang asongan, Babe Baikuni juga menjadi koordinator pengamen-pengamen anak yang berkeliaran beredar seharian. Babe Baikuni menjadi pelindung juga bapak asuh bagi mereka, tak terkecuali bagi Ardiansyah yang makin terperangkap tak berdaya. Sebab kemudian terungkap satu fakta keji bahwa Babe Baikuni berahi kepada bocah lelaki. Ardi, kamu dapat berapa? Aku cuma 6.000 be. Coba lihat. Kalau ke gimana ya? Kalau ngeliat anak laki-laki seneng banget dia. Ya. Dielus-elus, sayang-sayang. Kadang dibawa ke kontrakan dia, dimandiin. Dia dikasih makan. Kalau Babe nggak mau dia sama anak perempuan. Maunya sama laki-laki, anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun. Dia nggak Berarti mau. sikapnya kepada anak perempuan berbeda dengan sikapnya Iya. kepada anak laki-laki. Seperti apa? Kalau Mbak melihat sikapnya kepada anak laki-laki dan perempuan. Kan dia punya anak angkat. Punya anak angkat perempuan. Sampai kuliah dibikin sama dia. Tapi nggak ada apa-apain sama dia. Dulunya ada saya nih, si Muhammad ini, dulunya diincer-incer Babe. Sebelum Ardiansyah diincer-incer mulu dia nih sama Babe. Diincernya maksudnya gimana? Diajak ngamen atau apa? Enggak, dia diincer mulu, diajak ke rumahnya, Berarti Babe datang dilus-lus. ke sini. Enggak, ke sana PTS sayanya. Saya kan dulu anak itu pernah ngelarang-larang dia. Tapi si Ardinya pala batu. Ketemu Babe diam-diam mulu. Berarti udah dilarang dari Iya. pihak keluarga maksudnya. Si Muhammad aja saya tarik mulu dari Babe. Kalau lagi sama Babe, saya ajak ngamen buru-buru daripada dibawa dia ke kontrakannya. Jadi korban pada satu hari sebelumnya itu diajak untuk melakukan hubungan seks. Jadi kita menduga ini ada kelainan perilaku seksual dari tersangka. Ngapain sih be? Risik tahu. Udah, kamu terusin aja mainnya, udah. Ardi, awas kamu ya. Di.
Jadi rupanya korban menolak. Jadi korban menolak dan sakit hati. Ada babe nggak? Ironisnya, Ardi tak pernah cerah sebab dunia bermain anak-anak lebih kuat tarikannya. Alhasil, ke rumah Babe ia tetap saja singgah manakala Babe pergi bekerja. Sialnya, Babe mengendus siasatnya, lantas tiba-tiba menyergap Ardi di rumahnya. Pengembangan penyelidikan menemukan tersangkanya yang dikenal namanya Bekuni yang sekarang dipanggil Babe. Lalu kemudian dari sana penyidik mengembangkan kasus ini hingga hari ini sudah ditemukan korban sebanyak 14. Ya, 14. Karena itu kasus ini adalah rangkaian sejak pengungkapan yang kemarin. Yang pertama diungkap di Jakarta Timur itu terus mundur sampai ke tahun-tahun sebelumnya dan sampai yang terakhir itu tahun 93. Lantas julukan predator anak melekat pada Babe Baikuni sebab 14 bocah sudah dihabisi selama 17 tahun. Serangkaian pembunuhan keji rapi ditimbun dan sama sekali tak ada terungkap satupun. Mereka adalah Adit, Ferry, Doli, Kiki, Irwan Imron, Teguh alias Ardi, dan Arif Besar pada tahun 90-an. Mayoritas merupakan anak jalanan yang berusia di bawah 12 tahunan. Setelah 6 tahun jeda, pada tahun 2004, perahi laknat Babe kembali meraja. Ia getol lagi mencari mangsa. Deretan nama korban makin panjang pula. Mulai dari Teguh Saifuddin, Ricky, Yusuf Maulana, hingga klimaksnya 4 anak dimutilasi olehnya. Di antaranya Adi, Rio, Arif kecil, kemudian yang terakhir Ardiansyah. Setidaknya itulah yang diceritakannya. Sepandai-pandainya bangkai ditutup-tutupinya, baunya tetap tercium juga. Hingga akhirnya hari itu hari Rabu, 6 Oktober 2010, atas dakwaan pembunuhan berencana, Babe Baikuni dinyatakan terbukti bersalah, lantas dijatuhi hukuman pidana seumur hidup lamanya. Permohonan banding pun diajukan jaksa ke pengadilan tinggi. Hasilnya, Babe Baikuni divonis pidana mati. Upaya hukum ditempuh Babe Baikuni lagi, namun Mahkamah Agung menolak kasasi. Sehingga artinya proses eksekusi pidana mati tinggal menunggu waktunya.